juga untuk Terima teman-teman media semuanya udah kasih. datang hari Ya ini. kan, habis Nah, hujan kita undang teman-teman media, benar. isi perut dulu sambil ngobrolin tentang Ngobrol-ngobrol. project EP kamu. IP tentang diriku. Cakep. Oke, ini perdana ya? Apa IP sebelumnya perdana. perdana kan? IP perdana ya. Apa ya pada akhirnya untuk kamu memutuskan untuk terjun ke dunia musik? Justru di tengah-tengah musik Indonesia, saya nggak bilang lagi terus ya, tapi dengan genrenya yang lagu bercerita, anak-anak senja. Alhamdulillahnya kenapa akhirnya milih terjun di dunia musik terutama kesempatannya alhamdulillahnya ada gitu ya. Udah gitu dipertemukan juga dengan orang-orang yang sangat-sangat support, ada label manajemenku, keluargaku juga pastinya gitu. eh Walaupun ya tadi dibilang industri ini mungkin lagi genrenya lagi apa ya, dibilangnya mungkin lagi nggak lagi di genreku saat ini gitu ya, di pop ballad gitu, tapi ya aku akan terus tetap menjadi diriku aja sih gitu. Kenapa aku tetap memilih untuk ada di genre ini gitu ya, karena memang diriku saat ini aku mau memperkenalkannya gitu, yang masih aku terus belajar dan explore itu tetap di genreku saat ini. Walaupun mungkin kita nggak pernah tahu ke depannya kita akan coba genre-genre lainnya pastinya gitu, tapi saat ini kita akan fokusin dan terus belajar di genre yang saat ini masih aku tekunin saat ini. Dan gue boleh menambahkan juga, kami percaya bahwa musik itu memang bahasa universal. Siapapun bisa dan berhak menikmatinya dengan cara, genre, jenis, apapun. Termasuk ketika kami menemukan Alika dengan kepopan suaranya pun juga. Semoga yang menikmati juga bisa banyak dengan cara mereka, dengan insting mereka, dengan apapun yang mereka bisa nikmati. Semoga kami bisa benar-benar menggarisbawahi bahwa musik itu universal. Ya, dari IP tentang diriku ini sesuai judul ya, tentang diriku gitu. Memang di sini diniatkan untuk memperkenalkan Alika gitu ya. Seperti apa Alika, karya-karyanya seperti apa gitu, lagu-lagunya ya. Ya pastinya galau-galau kebanyakan gitu. Tapi memang di IP ini ada satu lagu yang paling beda dari yang lainnya, yang akhirnya kita jadikan lagu jagoan, yaitu judulnya Belum Waktunya Jatuh Cinta. Di lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta itu bercerita tentang seseorang yang lagi jatuh cinta banget, lagi butterfly era banget, tapi kayaknya waktunya nih belum tepat gitu untuk mulai hubungannya, untuk jalin hubungannya. Jadi kita tetap nikmatin aja jatuh cintanya, dirasain happy-happynya. Jadi kita temenan aja dulu deh. Gitu. Ini pengalaman diri kamu sendiri. Aku sendiri pastinya pernah relate gitu ya, apalagi mungkin pada masa-masa remaja saat itu gitu ya, udah suka sama seseorang, udah ngerasain butterfly era jatuh cinta, tapi mungkin ya itu ada kehalang, belum boleh pacaran sama orang tua gitu ya, terus lagi fokus ujian dan segala segala macamnya gitu sih. Ya, ini kan saya dengar kan kamu ada nama besar Raisa. Kamu menyikapinya gimana? Tetap jadi dirimu sendiri atau memang ini kalau dibilang namanya Aji Mumpung, oh iya dong, semua orang juga bisa. Hal yang wajar buat saya, lumrah, nggak masalah kok. Nah, kamu sendiri gimana nih? Gimana ya? Kalau aku sendiri pastinya selalu pengen jadi diriku sendiri gitu ya. Bagaimanapun Alika ya Alika gitu. Siapapun yang di belakang, siapapun yang bersamaku itu pastinya mereka semua selalu support aja, dukung aja gitu. Jadi kalau bagaimana dengan terutama Tante Raisa gitu ya, ya alhamdulillahnya kita saling support aja sih. Berapa besar keterlibatan atau ada kamu sharing terhadap Raisa sendiri?
Sharing-sharing aja sih kita, sharing-sharing ngobrol-ngobrol gitu. Aku lebih banyak tanya-tanya lah pastinya gitu. Gimana nanti ya di industri seperti apa, terus juga kira-kira lagu aku gimana, paling gitu-gitu aja sih. Gitu. Tapi memang Mau pasti kolaborasi nggak aku sama yang Raisa? baik. Wow, kalau kolaborasi pastinya mau gitu. Pastinya apapun itu, selagi itu positif, selagi itu bisa banyak diterima masyarakat, diterima semuanya gitu ya. Pasti mau banget sih kolaborasi. Tapi kan tetap harus menjadi dirimu sendiri dan besar karena dirimu sendiri, Yes, bukan pastinya. karena nama Raisa sendiri. Pastinya. Soalnya ini kamu mulai tante, ini Tante. ponakan apa sepupu? Iya, ponakan. Jatuhnya keponakan. Tapi dalam keterlibatan beliau di Raisa sendiri di lagumu, musikmu seperti apa sih? Sejujurnya memang nggak terlalu banyak kalau untuk ikut campur di musiknya gitu ya. Paling banyak kasih insight aja sih gitu. Gimana nanti kalau udah apa ya nyanyi di panggung seperti apa, terus juga harus bagaimana, terutama etika gitu ya, attitude seperti itu aja sih. Tapi kalau misalkan dari aku bermusiknya, warna musikku semuanya dikembalikan lagi ke aku. Termasuk kasih tahu gak sih betapa kerasnya dunia musik ini? Waduh, kalau itu ya pasti kan setiap orang juga punya menurut beratnya masing-masing juga gitu ya. Jadi ya kita selalu sharingnya. Yang penting selalu rendah diri aja, Rendah hati. gitu ya, rendah hati gitu ya. Selalu ingat lah orang-orang yang selalu support. Goals untuk dirimu sendiri, menurutku goalsmu itu apa sih? Goals aku, hmm, apa ya? Mungkin kalau aku yang pastinya aku harus tetap menjadi diriku sampai nanti aku sebesar apapun aku harus menjadi Alika yang Alika yang orang-orang tahu, Alika yang diriku tahu gitu ya. Sampai sebesar apa ya pastinya ingin sebesar-besarnya, ingin sehebat-hebatnya, ingin selalu bisa lebih baik daripada Alika yang sebelumnya. Berarti bisa dibilang kamu terinfluence sama tantemu sendiri gitu. Kurang lebih pastinya ada motivasi juga lah gitu ya dari beliau gitu ya, pastinya ngelihat tanteku besar gitu ya dengan namanya yang baik gitu. Semua karya-karyanya dinikmati, terus juga semuanya terlihat apa ya, selalu bisa diterima lah sama semua orang ya, pastinya aku juga termotivasi lah, pengen juga. Oke, buat Pak produser ya. Siapa omnya nih? Ini memang produseri Alika sendiri pertimbangannya, dan kalau kita lihat pasarnya, kita lihat perkembangan musiknya seperti apa? Sebenarnya kalau bicara tentang bagaimana nantinya Alika, itu pasti salah satu pertimbangan ya. Yang jelas itu pertama kali memang ketika nemu si hidden gem bernama Alika Safira ini, kami pengen mencoba sesuatu sebatas mencoba dulu, yuk semoga bisa terima aja. Karena kami yakin kalau nggak nyoba nggak pernah tahu gitu loh, hasilnya akan seperti apa gitu loh. Yang jelas tadi seperti yang diungkapkan oleh Alika, oh, ingin besar, kami ingin besar, ingin terkenal, kami ingin terkenal. Untuk bisa menghasilkan, kami ingin dan sangat bisa menghasilkan. Entah dukungannya mungkin hanya sekadar doa, ya itu doa pasti yang sangat baik. Entah sekadar ucapan, apapun itu memang pasti pengennya dari sisi kami adalah lagu ini diterima, bahkan dinyanyiin sama orang-orang siapapun mereka, itu sebuah kehormatan bagi kami. Karena menulis lagu bagi saya pribadi itu susah loh. Dinyanyiin sama orang lain, kehormatan dan kebanggaan. Direkam sama orang lain, dijadikan back sound di media sosial, wow, berarti lagu kami yang dirilis itu bisa dikenal, diketahui, dan insya Allah disuka. Itu aja dulu goals pertama ini, karena selalu ada satu pertama kali, selalu ada satu untuk bisa mengenal diri masing-masing. Ya, semoga perkenalan kami Madu Suara Gemilang dengan Alika bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan diterima, ya insya Allah bisa besar sih. Itu aja dulu. Strategi awalnya apa sih? Awal ini strategi awal untuk Alika sendiri.
strategi awalnya kalau kita ngomongin tentang market musik nggak akan bisa lepas dari namanya perkembangan musik itu sendiri ya. Kalau dulu mungkin kita akan mencoba untuk promo diputerin di radio yuk, sebanyak mungkin radio yang memutarkan. Oke, itu kami lakuin. Sekarang mungkin trennya bukan meninggalkan tapi agak bergeser ya. Kayak misalkan lagunya tadi itu zaman saya dulu, zaman teman-teman dulu, mana ada sih lagu dipakai di background sebuah tema atau ya media sosial gitu loh. Tapi sekarang trennya bergeser. Gimana kita bisa merangkul entah mungkin pelaku musik lain atau mungkin istilahnya agregator musik untuk bisa dikenalkan ke khalayak rame, itu kita lakukan. Jadi sejauh ini yang kami lakukan secara konvensional dan cara yang menyesuaikan diri dengan market atau perkembangan zaman saat ini. Agregator, teman-teman dari musisi-musisi lain, promo radio tetap kami lakukan. Ya, semata-mata biar lagu ini bisa diterima, semata-mata lagu ini bisa didengarkan, termasuk pula lagu ini bisa dinyanyikan oleh banyak orang. Terakhir dari saya buat Alika, seberapa besar kamu mengumpulkan mentalmu untuk terjun ke dunia? Wow. Seberapa besar? Pastinya cukup besar, bahkan sangat besar. Karena bahkan di awal itu orang tua aku tuh sempat dibilang ragu, tapi lebih ragu ke ya takut aja gitu, takut dunianya gitu ya, takut jarang pulang. Jadinya mungkin lebih ke situnya gitu. Jadinya pada saat itu mau benar-benar fokus terjun ke dunia entertain, mikir berkali-kali gitu ya, minta restu orang tua berkali-kali juga, meyakinkan lagi gitu. Alhamdulillahnya sampai saat ini orang tua restu gitu ya, dan malah jauh lebih support daripada sebelum-sebelumnya gitu ya. Malah support pertamanya itu adalah sekarang orang tua aku pastinya gitu. Jadinya semakin yakin. Semoga sukses ini. Amin, terima kasih banyak. Teman-teman, sorry, ini nggak ubah kira-kira. Aman. Oh, Ini bisa aku hilangin bisingan. Sama sih. Pas dulu ya. Dah, clear, sip. Alhamdulillah, terima kasih banyak Om Tante semuanya, terima kasih banyak. Sukses ya. Amin, Om Tante makasih. Mentalnya ya. Iya, benar. Tadi kan nggak ada. Om, aman. Kakak dong, manggilnya kakak dong. Mental dunia musik kan setengah ya. Betul. Oh ya. Sampai sini ya. Oh, mana? 1, 2, 3, oke, tenang. Ma? Oke, 1, 2, 3, Frank minta. Oke. Itu fansnya 3, 2, 1. gabung aja sini ya. Ulang, 3, 2, 1.